majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada pagi hari ini dan dapat menghadiri kegiatan pada hari ini dengan sehat dan insya Allah tanpa halangan yang berarti. Green Ambassador dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini tanggung jawab saya menjadi semakin berat karena menuntut keikhlasan yang luar biasa supaya bisa menyampaikan konservasi kepada rekan-rekan semua di tingkat nasional. Jadi dimanapun kalau ada permintaan ya saya harus berjalan, harus ke sana dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Kalau pohon memberikan air itu sebagai pendukung kehidupan berikutnya, tapi oksigen ini adalah life support yang pertama, pendukung kehidupan yang pertama, yang utama untuk semua makhluk hidup. Air itu kalau tidak ditata orang akan melang-melangi dewi. Jadi kami berkolaborasi dengan dusun desa, Taman Nasional, teman-teman relawan kita tata air. Akhirnya muncul Pamsimas dusun dan Pamsimas uang kita kelola. Kenapa kita kelola? Karena di Kopeng itu 10-11 dengan Bandungan. Banyak sekali hutan-hutan, tempat wisata, kolam renang lah ini. Muncul satu ketidakadilan. Ketika orang seperti kami rakyat biasa menggunakan air yang satu bulannya hanya berapa liter dan mereka ngebayi kolam renang, nah itu kan harus ada beda. Akhirnya muncul, tetapi alhamdulillah di pengelolaan Taman Nasional ada satu kewajiban, ada konsekuensi terhadap pola air untuk menanam. Ada satu kebiasaan juga, orang nikah di daerah Kecamatan Getasan diwajibkan menanam, kayak gini. Semua cara kita lakukan untuk melakukan kegiatan konservasi, karena tidak semua orang itu punya kepedulian dan semua orang itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Salah satunya air, satwa dengan pemburu, masyarakat yang ngambil pakis, tak bagi satu persatu. Harapannya itu mereka yang masuk ke hutan akan melihat, ternyata sedikit pakai wis didata siji-siji. Itu ya hanya akal-akal kita tagging aja. Mau kita mampunya juga hanya sekitar 215 tagging satu-satu. Ya kayak upayanya ya kayak gitu, kadang ya muncul lucu-lucunya juga. Tapi alhamdulillah sekarang terus jaga berkurang gitu. Seperti ini upaya kami dalam mencanangkan kegiatan konservasi. Alhamdulillah yang rawuh ini banyak, ada dari anggota DPR, Bapak Bupati, Bu Rini juga rawuh, Polsek, lah semuanya datang semuanya. Skala dusun Slekel, Kopeng. Dari Pak Bupati juga rawuh. Kegiatan dan saparan ini, rohnya ini kan sebenarnya adalah merti untuk saparan. Di sekolah-sekolah saya edukasi untuk ditanam resapan kayak gitu. Nah itu kita kerjasama sama CDK memasang pelangisasi, himbauan-himbauan kepada masyarakat. Alhamdulillah masih utuh 10 Ibu. Kemarin saya survei masih utuh 10 dan masih berdiri semuanya. Jadi apapun tindakan manusia akan berpengaruh kepada alam. Makanya di dalam konteks alam selalu bicara negatif positif. Karena tanpa negatif positif listrik ini nggak pernah. Berarti tidak kita. Ada awal dan ada akhir. Berawal dari gunung, berakhir di muara. Yang sebenarnya seharus dan sepatutnya kalau sumbernya bening ya muaranya harus bening ya. Distorsi terletak di tengah. Contoh kita ibaratkan kepada sumber air yang bening. Nanti di bawah itu ada cuci-cuci, ada yang bawa kotoran itu. Jadi distorsi itu justru ada di sana. Karena konservasi itu bagaimana meminimalisasi distorsi di tengah tadi itu yang tidak dimiliki segenap makhluk ya, termasuk malaikat dan sejenisnya. Sifat ini
Ikhlas tanpa pamrih hanya dimiliki oleh kita yang Maha Esa. Esensi dasar dari peribadatan baik di Al-Quran, di Injil, di Taurat, dan di Bible kita adalah keikhlasan. Semua bergantung sama alam. Karena kita bicara alam, tidak hanya bicara yang Anda lihat, gunung, laut, ya, sungai. Di situ ada entitas lain. Bukan tidak dilihat, kita hanya beda dimensi. Di tempat yang sama, maka akan muncul sebuah peradaban seperti dikatakan Pak Siti tentang batu dusun, tentang sesaji dan macam-macam. Sebenarnya kalau Anda bilang untuk melestarikan budaya bagus, tetapi kita tahu harus esensinya apa sih? Kalau sesaji, apa sih esensinya kita harus bakar kuku bareng? Sebenarnya kita orang Jawa terdahulu sudah memahami bahwa kita berbagai dimensi. Itu sebenarnya perwakilan Tuhan yang punya tugas-tugas di tempat yang tertentu. Nah, kita sebagai orang Jawa itu orang yang tahu diri, Mas. Matur nuwun. Karena tirta akan ditahan oleh wono. Dari wono dialir ke sungai menjadi udara. Dan dari udara, dari situ hujan, maka baru bantolo ini tanah. Tanah akan berfungsi dengan baik setelah ada hujan. Dan proses untuk menjaga hujan dari air dulu. Dari semua ini lengkap, baru budaya. Budaya ini akan muncul di kala ini sudah bisa ada. Baru ada kita. Ada kita dimulai awal budaya. Cara berpikir, cara berjalan, itu budaya. Cara makan. Jadi budaya tidak hanya mesti dusun, Pak, tapi cara berpikir kita itu budaya. Konservasi alam ini ternyata tidak hanya nandur ataupun merawat sumber air. Ternyata yang menjadi masalah adalah sampah. Sampah setiap orang melakoni rusak alam lah itu loh. Dengan adanya forum seperti ini, matur nuwun, saya digantari waras. Bisa mikir, senadyan ikhlas tanpa pamrih, wes saya yakin. Ada banyak hal memang kalau kita berbicara tentang persoalan kita ini, konservasi ya, tentang hutan, kelompok pecinta alam, pengurumbuk di sini mengobrolkan dengan segala agenda dan problematikanya. Dan memang role model konservasi yang luar biasa itu ya masyarakat suku pedalaman itu. Mereka benar-benar suwung yang pamrih dalam segala aktivitasnya. Zero waste misalnya. Masyarakat pedalaman itu enggak ada program-program yang mereka kerjakan, tapi dengan kebiasaan hidup yang organik yang mereka kerjakan, mereka mampu itu menciptakan situasi yang benar-benar nol sampah di kehidupan mereka. Di Gunung Merbabu, mendakilah biarpun badannya letih. Nah, dengan temurembut kita bersatu, sepakat? Berkaryalah dengan hati ikhlas tanpa pamrih. Mari kita resapi liriknya, kita hayati, kita rasakan, dan kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Indonesia